Hai, welcome to my channel. Hai semuanya, ketemu lagi di video aku. Kali ini aku pengen berbagi beberapa tips dan trik yang ampuh untuk mengatasi rasa kebosanan dalam bekerja. Nah, pastinya kalian semua pasti pernah merasa bosan dalam pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan setiap hari berulang-ulang. Nah, kali ini ada beberapa tips yang akan membantu kalian untuk mengatasi rasa kebosanan dalam pekerjaan. Yuk, check this out. Nah, tips yang pertama adalah menetapkan tujuan. Tetapkan tujuan kalian, yaitu tujuan yang jelas dan terukur untuk mengukur diri kalian. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan merasa lebih termotivasi dan fokus dalam pekerjaan kamu. Yang kedua, coba cari tantangan baru. Dengan mencoba mencari tantangan baru dalam pekerjaan kamu berarti bisa mengambil proyek baru seperti belajar keterampilan baru atau mencoba peran yang berbeda. Dengan melakukan hal-hal baru, kamu dapat menghindari rutinitas yang membosankan dan meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan. Yang ketiga, cobalah untuk mengubah lingkungan kerja. Ini jika memungkinkan ya, coba kalian ubah lingkungan kerja kalian. Coba mengatur ulang meja kerja kalian atau menambah tanaman di meja kerja, atau bisa juga dengan mengganti dekorasi ruangan kalian. Perubahan kecil dalam lingkungan kerja dapat memberikan suasana yang segar dan mengurangi kebosanan. Yang keempat, mengambil istirahat yang sefleksibel mungkin. Berikan diri kamu untuk istirahat yang cukup untuk menghindari kebosanan. Jadi gunakanlah waktu istirahat kamu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti berjalan-jalan singkat, membaca buku, atau mendengarkan musik. Dengan istirahat yang seimbang dapat membantu menjaga energi dan semangat kamu. Yang kelima, menjalin hubungan dengan rekan kerja. Jadi jalin hubungan yang baik dengan rekan kerjamu dengan melibatkan diri dalam percakapan yang positif dan berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kamu dapat menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan dan mengurangi kebosanan. Yang keenam, coba cari hobi atau kegiatan di luar pekerjaan. Temukanlah hobi atau kegiatan di luar pekerjaan yang dapat mengisi waktu luang kamu. Ini dapat memberikan kegiatan yang menyenangkan dan memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang ketujuh, tingkatkanlah keterampilan. Memanfaatkan waktu luang kamu untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan kamu, maka kamu akan dapat mengikuti kursus online atau menghadiri seminar, atau bisa juga dengan membaca buku yang berkaitan dengan bidang pekerjaan kamu. Dengan meningkatkan keterampilan seperti ini, kamu dapat merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap terlibat dalam kegiatan kantor tanpa merasa lelah setelah bekerja seharian? Ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita. Jadi ada beberapa tips yang dapat membantu kalian juga. Yang pertama, coba prioritaskan pekerjaan. Jadi dengan menetapkan prioritas yang jelas dalam pekerjaan kamu, fokus pada tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Dengan memprioritaskan pekerjaan dengan bijak, maka kamu dapat menghindari kelelahan yang disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, atur jadwal istirahat. Ini sangat penting untuk memberi kamu waktu istirahat yang cukup selama seharian bekerja. Jadi sisihkan waktu untuk beristirahat sejenak antara tugas-tugas yang berbeda. Kamu dapat melakukan peregangan, pergi keluar ruangan sebentar, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengembalikan energi kamu. Yang ketiga, coba lakukan olahraga ringan. Olahraga ringan seperti berjalan kaki singkat atau peregangan dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan energi.
Coba sisihkan waktu sebentar setiap beberapa jam untuk melakukan beberapa gerakan fisik yang dapat membantu kamu menjaga konsentrasi dan kebugaran kamu. Yang keempat, tetap terhubung dengan rekan kerja. Cobalah jalin hubungan yang baik dengan rekan kerja kamu dengan melibatkan diri dalam percakapan yang positif dan berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kamu dapat memberikan semangat dan energi positif. Dengan tetap terhubung dengan rekan kerja, kamu dapat merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam kegiatan kantor. Yang kelima, ambil waktu untuk meminimalkan gangguan. Coba identifikasi faktor-faktor yang dapat mengganggu konsentrasi kamu, seperti email yang terus-menerus masuk atau panggilan telepon yang tidak penting. Sisihkan waktu khusus untuk menangani tugas tersebut, sehingga kamu dapat fokus pada pekerjaan utama tanpa merasa terganggu. Yang keenam, tetapkan batas waktu untuk pekerjaan. Ini penting untuk menetapkan batas waktu untuk pekerjaan kamu. Jangan terlalu memaksakan diri bekerja terlalu lama tanpa jeda yang cukup. Cobalah tetapkan waktu selesai untuk pekerjaan kamu dan berikan diri kamu waktu untuk bersantai dan melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Yang ketujuh, temukan motivasi dalam pekerjaan kamu. Jadi cari tahu apa yang membuat kamu termotivasi dalam pekerjaan kamu. Apakah itu mencapai tujuan, memberikan kontribusi positif, atau belajar hal baru. Coba temukan aspek-aspek yang membuat kamu antusias dan fokus pada hal-hal tersebut untuk tetap terlibat dalam kegiatan kantor. Nah, bagaimana jika kamu merasa bosan dengan rutinitas pekerjaan yang sama setiap harinya? Berikut ada tipsnya. Yang pertama, coba cari tahu penyebab kebosanan. Coba identifikasi apa yang membuat kamu merasa bosan dengan rutinitas pekerjaan kamu. Apakah itu karena kurangnya variasi, atau kurangnya tantangan, atau mungkin kurangnya minat terhadap tugas-tugas yang kamu lakukan sehari-hari. Dengan mengetahui penyebab kebosanan, kamu dapat mencari solusi yang sesuai. Yang kedua, coba cari tantangan baru. Cobalah mencari tantangan baru dalam pekerjaan kamu. Ajukan diri untuk mengambil proyek baru yang menarik atau mencoba peran yang berbeda dalam tim. Tantangan baru dapat memberikan semangat dan kegembiraan dalam pekerjaan kamu. Yang ketiga, ubahlah pendekatan. Jika tugas-tugas yang sama terasa membosankan setiap harinya, coba ubah pendekatan kamu. Temukan cara baru untuk menyelesaikan tugas atau terapkan ide-ide kreatif dalam pekerjaan kamu. Dengan mengubah pendekatan, kamu dapat memberikan suasana yang segar dan menarik dalam pekerjaan. Yang keempat, cari peluang coba manfaatkan peluang mengembangkan diri dalam pekerjaan kamu. Misalnya, kamu dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan pekerjaan kamu. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kamu dapat menambah variasi dalam pekerjaan dan merasa lebih termotivasi. Yang kelima, jalin hubungan dengan rekan kerja. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja kamu, melibatkan diri dalam percakapan yang positif, berkolaborasi, atau bahkan mengadakan pertemuan sosial di luar jam kerja, hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengurangi kebosanan. Yang keenam, ambil istirahat yang berkualitas. Berikanlah diri kamu waktu istirahat yang berkualitas. Gunakan waktu istirahat kamu untuk melakukan kegiatan yang kamu nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan singkat. Istirahat yang berkualitas dapat membantu menyegarkan pikiran dan mengurangi kebosanan. Dan yang ketujuh, coba cari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu, sisihkanlah waktu untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan yang kamu sukai,
seperti berolahraga, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman, atau mengejar hobi kamu. Keseimbangan yang baik dapat membantu kamu menjaga semangat dan energi yang ada dalam pekerjaanmu. Ingatlah bahwa kebosanan dalam pekerjaan ini adalah hal yang lumrah, tetapi penting untuk mencari cara-cara untuk tetap termotivasi dan terlibat. Jadi jika perubahan yang kamu lakukan tidak memberikan perubahan yang signifikan, kamu juga bisa mempertimbangkan mencari kesempatan baru yang lebih menarik atau memulai proyek kesampingan yang dapat memberikan kegembiraan baru dalam hidup kamu. Jangan ragu untuk mencari saran dari rekan kerja, mentor, atau profesional lain yang dapat membantu kamu menavigasi perubahan karir yang jika ini diperlukan. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan jika perubahan yang kamu lakukan tidak mengurangi kebosanan dalam pekerjaan kamu? Jika perubahan yang kamu lakukan tidak mengurangi kebosanan dalam pekerjaan kamu, ada beberapa langkah lagi yang dapat kamu pertimbangkan. Yang pertama, evaluasi motivasi dan minat kamu. Pertimbangkan apakah pekerjaan yang kamu lakukan saat ini masih sesuai dengan minat dan motivasi kamu. Mungkin ada kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan passion kamu. Evaluasi kembali tujuan dan visi karir untuk memastikan bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Yang kedua, coba bicarakan dengan atasan atau manajer kamu. Sampaikan kebosanan kamu kepada atasan atau manajer kamu. Diskusikan dengan mereka tentang perasaan kamu dan tanyakan apakah ada peluang untuk mengambil tanggung jawab baru, proyek yang menarik, atau peran yang lebih menantang. Mereka mungkin dapat memberikan saran atau solusi yang membantu. Yang ketiga, cari peluang pengembangan di luar pekerjaan. Jika pekerjaan kamu tetap membosankan, cari peluang pengembangan di luar pekerjaan. Kamu dapat mengambil kursus atau pelatihan tambahan yang relevan dengan minat atau keterampilan kamu. Ini dapat memberikan kegiatan yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pribadi. Yang keempat, jelajahi pilihan karir lain. Jika kebosanan dalam pekerjaan kamu berlanjut-lanjut dan tidak ada solusi yang memuaskan, kamu mungkin ingin menjelajahi pilihan karir lain. Evaluasi minat, keterampilan, dan nilai-nilai kamu dan cari tahu apakah ada bidang atau industri lain yang lebih sesuai dengan minat dan keinginanmu. Konsultasikan dengan profesional karir atau mentor untuk mendapat panduan dan sarannya. Dan yang kelima, ciptakanlah keseimbangan dalam kehidupan. Selain mencari kepuasan dalam pekerjaan, penting untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan secara keseluruhan. Sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan yang kamu nikmati seperti hobi olahraga atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Keseimbangan yang baik dapat membantu mengurangi kebosanan dan memberikan energi positif. Nah, mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan yang membosankan bisa menjadi tantangan. Ada beberapa saran yang dapat membantu kamu. Yang pertama, coba tetapkan batas waktu. Dengan menetapkan batas waktu yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, usahakan untuk tidak membawa pekerjaan rumah dan berkomitmen untuk meluangkan waktu untuk kegiatan di luar pekerjaan yang kamu nikmati. Yang kedua, coba buat jadwal rutin. Buatlah jadwal rutin yang mencakup waktu untuk pekerjaan, istirahat, dan kegiatan pribadi. Dengan memiliki jadwal yang teratur, kamu dapat mengatur waktu dengan lebih efisien dan memastikan bahwa kamu memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi. Yang ketiga, prioritaskan kesehatan dan kesejahteraan. Jaga kesehatan dan kesejahteraan kamu sebagai prioritas utama.
Sisihkan waktu untuk berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat. Dengan merawat diri, kamu akan memiliki energi dan kebugaran yang cukup untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat, temukan kegiatan yang menyenangkan. Cari kegiatan di luar pekerjaan yang kamu nikmati dan yang dapat membantu mengisi waktu luang kamu. Ini bisa berupa hobi, olahraga seni, olahraga atau seni, atau kegiatan sosial. Temukan kegiatan yang memberikan kegembiraan dan relaksasi bagi kamu. Yang kelima, jalin hubungan yang bermakna. Dengan menjaga hubungan yang bermakna dengan keluarga dan teman-teman, atau orang-orang terdekat kamu, sisihkan waktu untuk berkumpul bersama mereka, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Hubungan yang sehat dan positif dapat memberikan dukungan emosional dan membantu menjaga keseimbangan dalam hidup kamu. Yang keenam, coba manfaatkan cuti dan liburan. Dengan memanfaatkan cuti dan liburan yang kamu miliki untuk beristirahat dapat menyegarkan pikiran kamu. Gunakan waktu ini untuk melakukan perjalanan, menjelajahi tempat baru, atau hanya bersantai di rumah. Liburan dapat membantu menghilangkan kebosanan dan memberikan waktu yang berkualitas untuk diri sendiri. Yang ketujuh, jangan ragu untuk mencari dukungan. Jika kamu merasa kesulitan mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan yang membosankan, jangan pernah ragu untuk mencari dukungan dari orang lain. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau profesional yang dapat memberikan saran yang perspektif yang berharga. Ingatlah bahwa mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan yang membosankan adalah proses yang berkelanjutan. Tetap fleksibel, berkomunikasi dengan baik, dan selalu berusaha untuk mencari kegiatan yang mengatasi kebosanan dalam pekerjaan memiliki beberapa manfaat yang penting. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Ketika kamu berhasil mengatasi kebosanan dalam pekerjaan, motivasi kamu akan meningkat. Kamu akan merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Motivasi yang tinggi dapat membantu kamu mencapai hasil yang lebih baik dalam pekerjaan kamu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi ketika kamu merasa bosan dalam pekerjaan, produktivitas kamu cenderung menurun. Tapi ketika dengan mengatasi kebosanan tersebut, kamu dapat mengembalikan tingkat produktivitas menjadi tinggi lagi. Kamu akan lebih fokus, kreatif, dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pekerjaan. Ketika kamu mengatasi kebosanan dalam pekerjaan, kamu akan lebih terlibat dan bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dapat berdampak positif pada kualitas pekerjaan kamu, dan kamu akan lebih cermat, inovatif, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang kamu lakukan. Yang keempat, membuka peluang baru. Mengatasi kebosanan dalam pekerjaan dapat membuka peluang baru bagi kamu. Dengan mencari tantangan baru, mengubah pendekatan, atau mengembangkan keterampilan baru, kamu dapat memperluas jangkauan dan kemampuan kamu dalam pekerjaan. Tentu hal ini dapat membuka pintu bagi peluang karir yang lebih baik di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pribadi. Ketika kamu berhasil mengatasi kebosanan dalam pekerjaan, kamu akan merasa lebih puas secara pribadi. Kamu akan merasa bangga dengan pencapaian kamu dan merasa terlibat dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Dan merasa bahwa kamu memberikan kontribusi yang berarti. Kepuasan pribadi ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Dan yang keenam, meningkatkan hubungan dengan rekan kerja.
Jadi ketika kamu mengatasi kebosanan dalam pekerjaan, kamu akan lebih terlibat dan bersemangat dalam bekerja dengan rekan kerja kamu. Hal ini dapat memperkuat hubungan tim, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan atmosfer kerja yang jauh lebih positif. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat memberikan dukungan, inspirasi, dan kesenangan dalam pekerjaan kamu. Mengatasi kebosanan dalam pekerjaan adalah hal yang penting untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kamu dalam bekerja. Hal ini juga dapat membuka peluang baru dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja. Jadi ingatlah bahwa perubahan dan eksplorasi terkadang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan dalam karir kamu. Ada banyak contoh kasus di mana seseorang dapat merasa bosan dengan pekerjaannya. Nah, berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, dikarenakan rutinitas yang monoton. Jadi seseorang mungkin merasa bosan dengan pekerjaannya jika tugas-tugas yang mereka lakukan setiap hari sangat monoton dan tidak menantang. Misalnya, jika seseorang terjebak dalam rutinitas yang sama dan tidak ada variasi dalam pekerjaan mereka mungkin merasa bosan dan kurang termotivasi. Yang kedua, kurangnya tantangan. Jadi jika seseorang tidak dihadapkan dengan tugas-tugas yang menantang atau tidak ada peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan, mereka mungkin merasa bosan. Nah, ketika seseorang merasa bahwa mereka telah mencapai batas kemampuan mereka dalam pekerjaan mereka, kebosanan itu dapat muncul. Yang ketiga, kurangnya minat. Jadi jika seseorang tidak memiliki minat atau antusiasme terhadap bidang pekerjaan mereka mungkin merasa bosan. Misalnya jika seseorang bekerja dalam industri yang tidak sesuai dengan minat atau nilai-nilai mereka mungkin merasa terjebak dalam pekerjaan yang membosankan. Yang keempat, kurangnya keterlibatan. Jika seseorang merasa kurang terlibat dalam pekerjaan mereka mungkin merasa bosan. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tidak merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki dampak atau nilai yang signifikan, atau jika mereka tidak merasa dihargai atau diakui atas kontribusi yang mereka lakukan. Yang kelima, kurangnya pertumbuhan karir. Jika seseorang merasa bahwa tidak ada peluang pertumbuhan atau kemajuan karir dalam pekerjaan mereka mungkin merasa bosan. Ketika seseorang merasa bahwa mereka terjebak dalam rutinitas tanpa peluang untuk berkembang, kebosanan dapat muncul. Yang keenam, perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi seperti restrukturisasi, perubahan manajemen, atau perubahan kebijakan dapat menyebabkan seseorang merasa bosan dengan pekerjaan mereka. Jika perubahan tersebut mengurangi motivasi atau merusak lingkungan kerja yang positif, kebosanan bisa muncul. Nah, yang ketujuh, ketidakcocokan nilai. Jika seseorang merasa bahwa nilai-nilai mereka tidak selaras dengan nilai-nilai organisasi atau pekerjaan mereka mungkin merasa bosan. Ketika seorang merasa bosan bahwa mereka tidak dapat mengintegrasikan nilai-nilai pribadi mereka dengan pekerjaan mereka, kebosanan ini akan muncul. Jadi setiap individu memiliki Ingatlah bahwa pekerjaan kamu ini sangat berharga untuk kamu, karena melalui pekerjaan ini, kamu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mengeksplorasi potensimu, dan memberikan kontribusi yang berarti dalam lingkungan kerja dan masyarakat.
Pekerjaanmu memberikan kesempatan untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan yang kamu impikan. Meskipun ada tantangan dan kebosanan yang mungkin kamu hadapi, ingatlah bahwa setiap tugas yang kamu lakukan memiliki nilai dan dampak yang penting. Kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan positif, mempengaruhi orang lain, dan meninggalkan jejak yang berarti dalam karir kamu. Jadi jangan pernah meremehkan nilai dari pekerjaanmu, karena pekerjaanmu adalah bagian penting dalam perjalanan hidupmu. Yakinlah bahwa kamu bisa mengatasi rasa bosan terhadap pekerjaan dengan meyakinkan diri kamu bahwa kamu luar biasa, penuh potensi, dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan perubahan dan kesuksesan dalam pekerjaanmu. Percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menemukan kembali semangat dan motivasi yang dulu ada, dan bahwa kamu mampu menghadapi tantangan yang ada di depanmu dengan kepala tegak dan keyakinan yang kuat. Kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan variasi dan tantangan baru dalam pekerjaanmu, baik melalui inovasi, mengambil proyek baru, atau mencari peluang pengembangan diri. Ingatlah bahwa kamu memiliki keunikan dan bakat yang hanya dimiliki oleh dirimu sendiri, dan bahwa kamu dapat membawa kontribusi berharga dalam pekerjaan kamu. Jadi jangan ragu untuk mengapresiasi diri kamu sendiri, menghargai kemampuanmu, dan menjaga keyakinan bahwa kamu bisa mengatasi rasa bosan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam pekerjaanmu. Oke, untuk hari ini segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like video dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye.